Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Keberadaan kakak sulung tidak diketahui, dan untuk semua yang mereka tahu dia juga telah masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Pada saat ini, Invincible Society yang perkasa hanya memiliki dua anggota yang hadir, SWOT 17 dan Yang Qi. Mereka membuat kekuatan kecil dan sangat lemah. Bahkan bekerja sama, mereka berdua tidak bisa mencapai banyak hal. Sebelumnya, Yang Qi merasa seperti dia benar-benar memiliki kekuatan yang kuat untuk diandalkan, tetapi sekarang dia mencoba untuk bertepuk tangan dengan satu tangan. Ada banyak masyarakat di Titan Emperor Collegium, dan kebanyakan dari mereka berada di tenggorokan satu sama lain. Dan sekarang Invincible Society berada dalam posisi yang sangat lemah. Jika orang-orang mengeroyok mereka, akan sulit untuk mengambil sikap. Bagaimanapun, prioritas kami adalah menjadi lebih kuat, kata SWOT 17. Selain itu, saya percaya bahwa orang yang berbudi luhur secara alami akan menerima bantuan surga. Kakak-kakak kita akan baik-baik saja, dimanapun mereka berada. Kami orang-orang dari Invincible Society semuanya ajaib dalam satu atau lain cara. Bahkan jika mereka semua terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart untuk saat ini, mereka akan menemukan cara untuk keluar. Yang Qi memikirkan situasinya dan, setelah beberapa saat, mendengus dingin. Setelah saya menjadi demi immortal, saya akan benar-benar tak terkalahkan dan tidak ada yang akan menyebabkan masalah bagi saya. Bahkan sekarang saya ragu ada banyak orang yang saya anggap sebagai ancaman. Bahkan pemikiran tentang demi immortal yang terhormat dengan seni energi kelas dewa tidak mengganggunya. Jika dia benar-benar harus, dia bisa menggunakan darah satu dewa untuk mengendalikan segel legiun dewa miliknya. Dan pasti tidak banyak orang yang bisa melawan tingkat kekuatan itu. Dia sekarang memiliki darah satu dewa 10 kali lebih banyak daripada sebelumnya, dan seiring berjalannya waktu, dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan mendapatkan kendali penuh dan sepenuhnya atas segel legiun dewa. Sayangnya, meskipun dia memiliki sedikit kendali atas segel, menggunakannya sekarang akan menyebabkan dia menjadi sangat lemah sesudahnya. Setelah berpikir sejenak, Yang Qi berkata, mari terus berkultivasi, kakak. Kami mendapat banyak item abadi di Myriad Worlds Monarch Chart. Misalnya, mengapa Anda tidak mengambil istana surga perpisahan duka? Ketika saudara bertindak sebagai satu, mereka akan sekuat pisau tajam yang dapat memotong logam apapun. Istana surga perpisahan berkabung telah diciptakan oleh Raja Berkabung, yang setenar Raja Pembunuh Abadi atau Raja Pemecah Surga. Ada total 9.999 bagian istana, dan jika mereka semua dapat dihubungkan bersama, mereka akan menciptakan surga perpisahan berkabung. Bahkan satu aula istana yang terfragmentasi adalah dunia kecil yang dapat digunakan untuk menembus kubah surga dan bepergian dengan bebas di alam semesta. Dalam hal itu, mereka mirip dengan jimat ular kekaisaran. Mungkin, kata pedang 17. Kami memang mendapatkan banyak harta, itu pasti. Namun, Anda memiliki planet Sage Monarch untuk dipikirkan. Ada banyak murid dan anggota keluarga di belakang sana yang dapat mengambil manfaat dari apa yang kami temukan di Myriad Worlds Monarch Chart. Dengan hal-hal itu, klan Anda bisa mencapai ketinggian baru hanya dalam beberapa ratus tahun. Selain itu, saya mengolah dao pedang, jadi sebagian besar harta yang kami temukan tidak akan banyak membantu saya. Itu benar, jawab Yang Qi. Dan salah satu tujuan utama saya pergi ke Myriad Worlds Monarch Chart adalah menemukan hal-hal yang akan membantu benua saya menjadi sebuah planet, atau bahkan sistem planet. Mengapa kita tidak kembali ke planet Sage Monarch dan melihat apakah ada jenius dao pedang yang mungkin bisa Anda latih sedikit? Dengan itu, dia bangkit. Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa melakukan hal lain, ledakan teredam terdengar dan Invincible Society gemetar tanpa suara. Hampir terdengar seperti seseorang telah memukul pintu masuk utama. Kemudian, sebuah suara yang cukup meneteskan niat membunuh berbicara. Pedang 17. Yang Qi, keluar dari sini sekarang. Aula pemenggalan dan eksekusi telah mengeluarkan surat perintah penangkapanmu atas pembunuhan seorang siswa bangsawan. Ikutlah dengan kami untuk diadili. Yang Qi melihat keluar dan melihat sekelompok ahli telah berkumpul di pintu masuk. Mereka semua mengenakan baju zirah yang diukir dengan karakter kuno untuk memenggal kepala, dan mereka sangat jahat dan tampak ganas sehingga siapapun yang melihat mereka akan menggigil ketakutan. Jadi, SWOT 17 berkata, para ahli dari aula pemenggalan dan eksekusi telah datang.
Lihat Tyrant demi immortal itu namanya Unmerciful Beheader, dan dia memiliki reputasi sebagai seorang jenius top. Dia tertawa dingin. Yah, kita tidak akan kemana-mana. Siapa yang punya waktu untuk lalat rumah seperti mereka dan sepertinya mereka tidak bisa menembus sihir penangkal dari Invincible Society. Pergi ke aula pemenggalan dan eksekusi akan membuat kita menjadi dua domba di sarang harimau. Kamu benar, kata Yangki sambil mengangguk. Mengangkat suaranya, dia berkata, siapa yang menyebabkan keributan di luar sana? Aula pemenggalan dan eksekusi aku belum pernah mendengar tentangmu. Dan kami tidak mengakui melakukan apa yang disebut kejahatan. Jika kalian memiliki masalah, mintalah raja yang lebih tua untuk berbicara dengan tuan kita. Dia memerintahkan kami untuk tidak keluar dari pengasingan. Sekarang silakan sekrup. Kakak ke-17 penatua dan saya memiliki 10.000 tahun kultivasi untuk dikerjakan. Selama waktu itu, tolong jangan ganggu kami. Sialan, para ahli dari aula pemenggalan dan eksekusi sangat marah sehingga mereka hampir marah. Salah satu dari mereka, yang mengenakan pakaian seorang siswa kerajaan, menoleh ke pedang 17 yang disebut pemenggal tanpa pengampunan dan berkata, kakak yang tidak penyayang, keduanya seperti bakiak di saluran pembuangan menjijikkan dan sulit dihadapi. Berkat sihir penangkal dari Invincible Society, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak ada bandingannya di bawah surga. Apa yang kita lakukan? Beheader yang tidak berbelas kasih adalah pria tinggi dengan alis seperti pedang dan mata arogan. Ketika dia mendengar kata-kata Yangki, rahangnya menegang, membuatnya terlihat sangat garang. Jangan khawatir, mereka akan keluar. Anggota Invincible Society lainnya ada di Myriad Worlds Monarch Chart. Siapa yang tahu bagaimana keduanya keluar, tetapi mereka pasti memiliki banyak harta. Fakta bahwa mereka tidak menyerahkannya ke kolegium itu memalukan. Kemudian, mereka pergi dan membunuh seorang siswa bangsawan. Kejahatan-kejahatan itu saja telah membuat mereka mendapatkan hukuman mati. Parlemen tetua sudah membahas masalah ini, dan begitu mereka mengeluarkan keputusan resmi, keduanya akan mendapatkan apa yang akan mereka dapatkan. Siswa kerajaan lainnya berkata, kakak tanpa ampun, saya mendengar bahwa Yangki mendapat beberapa telur cacing baptis purba. Apakah menurut Anda itu benar? Wajah semua orang yang hadir berkedip-kedip dengan keserakahan. Saya juga mendengar desas-desus itu, kata Unmerciful Beheader, dan menurut saya ada 80 hingga 90% kemungkinan itu benar. Sebenarnya, itu sebabnya saya meminta Anda untuk datang membantu saya menangkap keduanya. Saya mungkin jenius, tetapi peluang saya untuk mencapai kenaikan abadi kecil. Tapi tidak jika aku bisa mendapatkan Gatwem. Tapi mereka seperti kura-kura dengan kepala di dalam cangkangnya. Pilihan apa yang kita miliki? Awasi dan lihat, kata Beheader yang tidak berbelas kasih, tertawa dingin. Mengangkat suaranya, dia berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa tetap bersembunyi di sana selamanya, kalian berdua. Invincible Society adalah bagian dari Titan Emperor Collegium, dan tidak akan lama sebelum Invincible Dugu mencapai terobosannya dan meninggalkanmu. Ngomong-ngomong, kakak sulungmu terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart, jadi kamu tidak punya siapa-siapa untuk mendukungmu. Bah, pedang 17 berkata, kamu bicara besar, tapi itu saja. Mungkin kita harus menurunkan sihir penangkal, keluar, dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi debu. Apa kata Beheader yang tidak berbelas kasih, mundur selangkah. Namun, sesaat kemudian, senyumnya berubah lebih ganas dari sebelumnya. Kamu pikir kamu siapa? Pedang 17 Anda adalah langkah kelima Great Sage terakhir saya melihat Anda, menempatkan Anda jauh di bawah saya. Bahkan jika rumor itu benar dan kamu adalah demi immortal sekarang, kamu masih seperti lumpur dan aku seperti langit. Dengar, aku sudah selesai membuang-buang napas. Dengar, Yangki, bocah nakal. Jika Anda bersikeras untuk menjadi keras kepala, baiklah. Aula pemenggalan dan eksekusi akan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Kami akan mengirim ahli ke sistem planet Yorewild Anda dan menangkap semua orang dari planet Sage Monarch dan Gunung Gantung. Itu termasuk ibumu. Kemudian kita akan melihat apakah Anda setuju untuk keluar dari sana atau tidak. Anda benar-benar berpikir kami tidak punya cara untuk berurusan dengan Anda. Biarkan saya memberitahu Anda lemah. Terlalu lemah. Anda ingin menyeret keluarga Anda ke bawah dengan Anda. Bagus. Ketika datang ke pelanggar hukum dan pemberontak seperti Anda, aula pemenggalan dan eksekusi kami tidak menunjukkan belas kasihan. Kami mengeksekusi semua orang, hingga ayam dan guk-guk. Jadi saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir ini. Keluar dari sini dan ikut kami ke aula pemenggalan dan eksekusi. Jadilah anak yang baik dan diadili. Jika Anda melakukannya, kami mungkin akan menyelamatkan hidup Anda.
Tetaplah keras kepala, dan Anda tahu persis nasib apa yang akan Anda derita. Membanting. Pintu terbuka dan Yang Qi dan pedang 17 keduanya berjalan keluar. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah Yang Qi saat dia menatap mati pada pemenggal yang tidak berbelas kasih. Pidato yang bagus. Jadi Anda mengancam teman dan keluarga saya untuk membawa saya pergi bersama Anda ke aula pemenggalan dan eksekusi. Itu saja. Lihat, saya tahu Anda bisa berperilaku baik, kata Beheader yang tidak berbelas kasih, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Teman-teman, tangkap dia. Gunakan baja abadi Kaisar Titan. Bor ke tulang belikatnya, lalu seret dia ke aula pemenggalan dan eksekusi. Kami akan menanganinya, kata salah satu dari mereka. Bocah ini terlalu sombong. Aku tidak percaya dia membuat kami menunggu begitu lama. Yah, kami akan memastikan dia menjalani sisa hidupnya berharap dia bisa mati. Dua siswa kerajaan bergegas maju dengan rantai baja di tangan mereka, yang ujungnya adalah kait ganas yang ditutupi dengan desain rumit yang jelas-jelas merupakan motes abadi. Mereka adalah alat yang dirancang untuk menangkap para ahli top dan mencegah mereka melarikan diri. Memukul. Bam! Bahkan ketika dua siswa kerajaan mencapai Yang Qi, dia melepaskan ledakan energi Empyrean yang membanting mereka ke tanah, di mana mereka batuk seteguk darah. Dia tersenyum dingin. Beri Anda orang 1 inci, dan Anda mengambil 1 mil. Aku akan ikut denganmu ke aula pemenggalan dan eksekusi. Tapi tidak mungkin kau menangkapku. Niat membunuhnya sudah menggelegak, dan dia siap membuat keributan besar. Karena satu ancaman yang diucapkan oleh pemenggal yang tidak berbelas kasihan itu, dia sudah memutuskan bahwa pria itu harus mati. Saudara ke-17 Penatua, saya tertarik untuk melihat apa yang dimaksud dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok di aula pemenggalan dan eksekusi ini. Ayo pergi. Mengabaikan pemenggalan tanpa pengampunan, Yang Qi mulai berjalan langsung menuju aula pemenggalan dan eksekusi. Tersenyum kejam, SWAT 17 mengikutinya. Pemenggal yang tidak berbelas kasih pada awalnya terlalu terpana untuk melakukan apapun. Namun, dia dengan cepat pulih dan berteriak, kejar mereka. Dengan itu, dia dan siswa kerajaan lainnya bergegas mengejar Yang Qi dan pedang 17. Pada awalnya, pemenggalan yang tidak berbelas kasihan berpikir bahwa mereka berdua akan membuat terobosan untuk kebebasan, tetapi ketika dia menyadari bahwa mereka benar-benar pergi ke aula pemenggalan dan eksekusi, hatinya dipenuhi dengan racun. Sempurna, Anda bisa saja berjalan menuju surga, tetapi sebaliknya, Anda menerobos masuk ke neraka. Bahkan jika Anda berdua memiliki 3 kepala dan 6 lengan, itu tidak akan membantu Anda. Kami akan memeras pengakuan dari Anda, mengambil harta Anda, dan melumpuhkan seni energi Anda. Itulah yang akan terjadi pada Anda pada akhirnya. Dan tentu saja, keluarga dan teman-temanmu juga akan mati. Itu aula pemenggalan dan eksekusi di depan, saudara muda. Ini adalah organisasi terbesar di Titan Emperor Collegium, dengan terlalu banyak murid untuk dihitung. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan semua hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka bahkan memiliki mahasiswa baru yang bekerja untuk mereka di planet pertambangan. Sebuah struktur besar menjadi terlihat di depan mereka, tampak mengesankan dan berdenyut dengan aura membunuh yang dapat menyebabkan darah seseorang menjadi dingin. Saat Yang Qi mendarat di depan tempat itu, dia mengamati sihir penangkal yang melindunginya. Segera, para penjaga melangkah maju. Siapa kamu? Salah satu dari mereka berteriak. Dari masyarakat mana Anda berasal? Beraninya kau mencoba memasuki aula pemenggalan dan eksekusi tanpa izin? Bosan hidup atau apakah Anda di sini untuk mengajukan petisi? Jika itu yang terakhir, maka melangkahlah ke samping, berlutut, dan berdoa selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, Anda dapat memukul genderang petisi untuk meminta audiensi. Aula pemenggalan dan eksekusi adalah tempat di mana para siswa bisa datang untuk menyelesaikan perbedaan atau melaporkan pembunuhan atau pencurian. Jika ada koneksi yang tepat, dia bisa langsung masuk. Jika tidak, syaratnya adalah berdoa selama 3 hari 3 malam, lalu membunyikan gendang petisi. Siapapun yang mencoba menghindari aturan akan dituduh melakukan kejahatan, dan kemudian, petisi mereka tidak hanya tidak didengar, tetapi mereka juga akan ditangkap dan dikirim ke tambang. Yang Qi dan pedang 17 bahkan tidak menanggapi penjaga. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang sampai Unmerciful Beheader dan rekan-rekannya menyusul. Ini adalah 2 penjahat berbahaya, teriak Unmerciful Beheader, pedang 17 dan Yang Qi dari Invincible Society. Cepat dan aktifkan formasi besar untuk mengunci mereka. Panggil sihir penangkal. Cepat, sebelum mereka menyerang kita. Murid-murid lain dari aula pemenggalan dan eksekusi semuanya mulai berteriak kaget dan terkejut.
Apa, masyarakat tak terkalahkan? Jadi ini Yang Qi yang entah bagaimana keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart dengan banyak harta ketika dia bergabung dengan kolegium. Dia menjadi gila selama upacara penerimaan dan membunuh banyak orang. Luar biasa, saya tidak percaya kami menangkap seseorang yang sombong seperti ini. Hebat, sekarang kita bisa membuat hidupnya begitu penuh penderitaan sehingga dia berharap dia bisa mati. Bahkan, dia akan memohon kematian. Tidak perlu sihir penangkalmu, kata Yang Qi. Aku tidak pergi kemana-mana. Saya tidak peduli jika aula pemenggalan dan eksekusi Anda sama berbahayanya dengan kolam naga atau sarang harimau, saya akan masuk ke dalam. Selain itu, saya pikir Anda ingin menginterogasi saya. Mari kita lihat trik apa yang coba dilakukan orang tuamu, dan seberapa kuat kalian sebenarnya. Tanpa gembar-gembor lebih lanjut, Yang Qi berjalan ke pintu masuk utama, sama sekali mengabaikan efek dari salah satu sihir penangkal. Apa yang terjadi di sini? Formasi mantra kami mematikan dan tidak bisa ditembus. Bagaimana dia bisa masuk begitu saja? Apakah formasi hanya mengabaikannya? Luar biasa, kata Beheader yang tidak berbelas kasih. Jadi cerita-cerita itu benar. Dia benar-benar memiliki cacing baptis purba. Dan dia menyatu dengan itu. Dia memiliki pencerahan tentang hukum ruang angkasa yang saleh. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melenggang begitu saja ke aula pemenggalan dan eksekusi cepat? Teriaknya, beritahu para tetua, mereka pasti ingin memimpin interogasi. Sebelumnya, Unmerciful Beheader merasa sedikit malu dikucilkan oleh Yang Qi, tetapi sekarang semuanya berbeda. Yang Qi tampaknya telah melemparkan dirinya ke dalam perangkap yang tak terhindarkan dan pasti menuju ke kuburan awal. Teriakan trompet terdengar di mana-mana, dan aliran niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya meletus dari kedalaman aula pemenggalan dan eksekusi. Dalam beberapa saat, semua orang tahu bahwa sebuah kasus penting akan segera diadili. Disinilah mereka melakukan interogasi dan mendengar kasus, kata Sword 17 saat mereka muncul dari koridor ke aula yang luas, di ujungnya ada beberapa singgasana kerajaan. Di depan tahta ada meja besar yang dihiasi dengan alat tulis dan medali komando. Bahkan ada dupa yang ternyata digunakan untuk mempersembahkan kurban ke surga. Itu terlihat sangat mirip dengan jenis pengadilan yang akan terlihat di dunia fana. 1. Saat Yang Qi dan pedang 17 masuk, seruan trompet bergema. Pada saat yang sama, sejumlah sosok kabur di udara dan mengambil tempat mereka di atas tahta. Ini adalah ahli top dari aula pemenggalan dan eksekusi, termasuk para tetua, tetua agung, tetua utama, dan tetua teladan utama. Banyak murid elit juga bergegas masuk, membawa alat penyiksaan yang kejam saat mereka menatap tajam ke arah Yang Qi dan pedang 17. Tentu saja, Unmerciful Beheader ada di sana di antara kerumunan. Hanya butuh beberapa saat untuk membangunkan seluruh aula ruang sidang, dan saat mereka berkumpul, tatapan mereka berkedip-kedip dengan permusuhan, kecemburuan, dan keserakahan. Singkatnya, tidak ada satupun orang yang baik dan jujur di antara mereka. Sword 17 melihat sekeliling pada pasukan yang berbaris melawan mereka, jantungnya berdebar kencang. Yah, saudara muda, sepertinya aula pemenggalan kepala dan eksekusi berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan kita. Berita benar-benar menyebar dengan cepat bahwa kami mendapatkan telur cacing baptis itu, dan siapa yang bisa menghindari kecemburuan pada tingkat kekayaan yang mereka wakili, belum lagi betapa pentingnya cacing baptis dalam hal kenaikan abadi. Meskipun, Anda tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana rumor itu dimulai. Jangan khawatir, saya akan menanganinya, kata Yang Qi dengan gigi terkatup. Jika kita tidak meronta-ronta orang-orang ini dengan baik, bagaimana kita bisa mempertahankan reputasi Invincible Society? Tapi pertama-tama, mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa yang mereka inginkan. Beheader yang tidak kenal ampun berjalan keluar dari kerumunan, berlutut di depan 3 tetua teladan utama, dan dengan keras berkata, Tetua Paragon Utama, ini adalah siswa pemberontak Yang Qi dan pedang 17. Pertama mereka melawan saat ditangkap, lalu mereka memaksa masuk ke markas kami. Untuk itu saja, mereka harus mati 10.000 kematian. Tidak perlu mengadakan sidang. Eksekusi saja mereka di sini, di aula ruang sidang, lalu bantai klan mereka hingga orang terakhir yang masih hidup. Tenang, kata salah satu tetua teladan utama saat dia dan rekan-rekannya mempelajari Yang Qi dan pedang 17. Mentransmisikan suaranya melalui kehendak ilahi, pedang 17 berkata, Saudara muda, ini adalah 3 penguasa teratas aula pemenggalan dan eksekusi. Pemenggal surgawi, pemenggal dunia, pemenggal mati. Secara kolektif, mereka dikenal sebagai 3 leluhur surgawi, duniawi, dan fana. Semuanya adalah demi Immortals urutan ke-7 yang terhormat. Anda pasti tidak bisa menganggapnya enteng.
Mereka memiliki teknik gabungan yang dapat mereka gunakan yang disebut formasi besar penghukuman abadi 3 harta karun neraka. Yang Qi tidak menanggapi pedang 17. Dia hanya mengangguk, lalu mengangkat suaranya dan berkata, "Mengapa aula pemenggalan dan eksekusi Anda mengirim orang ke Invincible Society untuk menangkap kami? Kejahatan apa yang kita lakukan? Saya datang ke sini hari ini untuk mendapatkan beberapa jawaban. Jika Anda hanya secara acak melemparkan tuduhan palsu maka segalanya tidak akan berakhir baik untuk Anda hari ini." Segera, kerumunan meletus. Hal-hal tidak akan berakhir baik bagi kita. Hahaha. Betapa sombongnya, betapa sombongnya. Sayangnya, kakak sulung Invincible Society Anda terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart dan Invincible Dugu berada dalam pengasingan. Faktanya, dia mungkin sudah naik. Kalian berdua adalah satu-satunya yang tersisa di Invincible Society, dan kamu berani mengatakan bahwa segalanya tidak akan berjalan baik bagi kita. Eksekusi mereka. Kuliti mereka hidup-hidup, putuskan tendonnya, dan biarkan mereka membusuk. Tidak, potong lidah mereka terlebih dahulu. Terapkan siksaan terburuk yang mungkin terjadi pada mereka, tetapi jangan biarkan mereka mati. Betapa kurang ajarnya. Bam! Mortal Beheader membanting telapak tangannya ke atas meja dan memelototi murid-murid di aula ruang sidang, yang langsung terdiam. Kemudian dia melihat kembali ke Yang Qi dan pedang 17 dan berkata, "Kamu ingin tahu kejahatan apa yang kamu lakukan?" Seluruh kelompok siswa dari masyarakat hegemon diatur untuk muncul dari pengasingan dan menjadi anak-anak Elysian. Seluruh area dikunci. Itulah yang dituntut oleh aturan etiket kami. Tapi kalian berdua menyebabkan keributan besar, bahkan membunuh seorang siswa bangsawan. Itu kejahatanmu. Itu bisa dihukum mati, dan itu termasuk seluruh klanmu. Yang Qi mendengus. Melarang masuk ke Invincible Society secara tidak sah adalah kejahatan yang lebih besar. Kami tidak pernah mendapat perintah dari guru yang mengatakan bahwa pintu masuk dapat diblokir. Kami adalah masyarakat teratas di Titan Emperor Collegium. Menyegel pintu masuk kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu adalah plot langsung terhadap kami, dan dapat dihukum mati. Selanjutnya, jika Anda ingin menangkap kami, Anda sebaiknya memberitahu guru kami tentang hal itu terlebih dahulu. Sungguh keterlaluan empedu yang kamu miliki. Earthly Beheader berkata dengan tawa dingin. Bahkan pada titik ini, kamu masih melanjutkan ocehanmu. The Invincible Society dilakukan untuk. Sejak saat itu, Kolegium Kaisar Titan tidak akan lagi menoleransi kalian. Memahami masyarakat Anda adalah tumor ganas. Anda tidak hanya tidak menyumbangkan sumber daya ke Titan Emperor Collegium, tetapi Anda juga melanggar aturan dan bertindak dengan penuh kesombongan. Tanpa mengeluarkan Anda, Kolegium kami tidak akan pernah bisa memberikan kejayaannya ke dunia sekitarnya. Pria, ikat keduanya dan paksa mereka berlutut. Waktunya telah tiba untuk mengumumkan hukuman mereka. Pelan, pelan, seseorang berkata, suara mereka langsung memotong aura pembunuhan gedung. Itu tidak lain adalah pemenggal surgawi. Sedikit lambaian tangannya menyebabkan semua orang di aula berhenti bergerak. Melihat Yang Qi dan pedang 17, dia berkata, menurut surga di atas, ada kebajikan dalam menyelamatkan hidup. Titik. Kalian berdua melakukan kejahatan keji, dan biasanya kalian akan dieksekusi dan seluruh klan kalian dimusnahkan. Benar-benar tidak ada alasan apapun untuk memaafkanmu. Namun, saya memiliki wewenang untuk melakukan hal itu, selama Anda memberikan kontribusi yang signifikan untuk Kolegium. Saya mendengar bahwa Anda memperoleh simpanan harta karun di Myriad Worlds Monarch Chart, termasuk beberapa telur cacing baptis purba. Hal-hal itu cukup berharga. Sebagai penjahat asusila, tentunya tidak pantas bagi Anda untuk memiliki koleksi seperti itu. Serahkan mereka kepada kami, otoritas yang tepat, dan Anda akan dimaafkan. Mata Yang Qi berkedip saat dia melihat sekeliling pada pasukan yang berbaris melawan mereka. Jelas, ketiga patriark itu berperan sebagai polisi baik, polisi jahat, semua dalam upaya untuk mendapatkan telur cacing baptisnya. 2. Jadi, pikirnya, benar bahwa desas-desus telah menyebar tentang saya memiliki telur cacing baptis. Tapi siapa yang memulai rumor itu? Saya tidak pernah memberitahu siapapun, dan pedang 17 juga tidak. Sambil tertawa, dia mengangkat suaranya dan berkata, kamu melakukan semua masalah ini hanya untuk mendapatkan telur cacing baptisku. Baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun saya memiliki banyak koleksi, saya tidak punya tambahan untuk dibagikan. Tidak satu pun. Ah, benarkah? Heavenly Beheader berkata, senyumnya berubah menjadi sinis. Jangan impulsif, nak. Aku akan mengurungmu di penjara terburuk yang kita miliki di aula pemenggalan dan eksekusi dan hanya membiarkanmu keluar saat kepalamu bersih. Sementara itu,
kami akan mengumpulkan semua keluargamu, termasuk Bunda Suci dari Gunung Gantung. Mungkin mereka dapat meyakinkan Anda untuk menyerahkan harta Anda. Semoga Anda akan melakukan hal yang benar ketika saatnya tiba. Ibumu mungkin terkenal di Gunung Gantung, tapi dibandingkan dengan Titan Emperor Collegium tempat itu seperti setitik debu. Teman-teman, bawa dia pergi dan mulai gunakan 10 metode penyiksaan brutal sampai dia berbicara. Pemenggal yang tidak berbelas kasih, Anda pergi ke benua liar dahulu untuk mengumpulkan keluarganya. Jika ada yang melawan, bunuh mereka di tempat. Iya Pak, kata Beheader yang tidak berbelas kasih, tertawa dingin. Pada titik ini, Yang Qi menghela nafas. Aku tidak akan pernah menduga bahwa kalian orang-orang dari aula pemenggalan dan eksekusi akan begitu tanpa wajah. Saya bahkan tidak berpikir Anda tahu arti dari istilah wajah. Yah, kurasa aku akan membunuh kalian semua. Yang Qi telah memutuskan untuk menyebabkan keributan besar. Saat mereka bertindak lebih jauh untuk mengancam keluarganya, dia tahu bahwa situasinya telah mencapai titik di mana itu tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Karena itu, dia akan membuat kekacauan dan memastikan bahwa orang-orang rendahan ini tahu persis betapa spektakulernya Invincible Society itu. Dia sangat membenci siapapun yang mengancam keluarganya dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Skenario terburuk, dia bisa saja menggunakan God Legion Paradise untuk membawa planet Sage Monarch ke lokasi lain. Yah, kurasa aku akan membunuh kalian semua. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba mulai mengeluarkan aura paling jahat dan mematikan yang bisa dibayangkan. Aula pemenggalan dan eksekusi memiliki ahli sebanyak langit yang memiliki awan, namun tidak satu pun dari mereka yang dapat melihat Yang Qi dengan jelas saat dia tiba-tiba kabur. Kegentingan. Beheader yang tidak berbelas kasih baru saja berdiri di sana tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, tetapi pada saat ini, senyumnya yang tampak jahat tiba-tiba membeku di tempatnya dan pipinya mulai memerah. Sebuah tangan sekarang melingkari tenggorokannya dan dia merasa dirinya terangkat ke udara. Dia menendang. Dia berjuang. Namun, dia tidak dapat menggambar pada satu seni energi. Unmerciful Beheader adalah demi Immortal Ordo kelima, seorang ahli yang gerakan paling kasualnya dapat menghancurkan planet dan menciptakan alam eksistensi. Dia bisa menembus ruang waktu semudah berjalan-jalan di taman. Tapi sekarang Yang Qi telah menangkapnya, dia merasa lemah seperti bayi ayam. Anda, Beheader yang tidak berbelas kasih tidak pernah bisa dalam mimpi terliarnya menebak bahwa Yang Qi tiba-tiba akan membuat langkah yang begitu kejam. Dia telah terbakar dengan keinginan untuk memotong Yang Qi, hanya untuk tiba-tiba menyadari seberapa jauh jarak mereka dalam hal kekuatan. Bagaimana bisa seorang Panggrid Sage melakukan inisial baginya, hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa sangat mungkin bagi orang bijak besar untuk membunuh demi immortal. Dia dikelilingi oleh pasukan sekutu yang sesungguhnya di aula ruang sidang ini. Tapi berjuang di sana dalam genggaman Yang Qi, dia merasa benar-benar sendirian dan tak berdaya. Teror menggelegak di hatinya. Apa artinya ini? Seseorang berteriak. Letakkan pemenggal yang tidak penyayang sekarang juga. Anda masih memiliki kesempatan untuk pergi dari sini hidup-hidup, tetapi jika Anda membunuhnya maka Anda dan seluruh klan Anda akan mati. Banyak penonton meledak dalam kemarahan, tetapi mayoritas terlalu terkejut untuk melakukan apapun selain menatap apa yang terjadi. Sementara itu, Mortal Beheader menamparkan meja, berdiri, dan menatap Yang Qi. Dia menyadari bahwa situasinya tidak terkendali, tetapi masih merasa percaya diri untuk dapat menghadapi Yang Qi. Sebaiknya kau tidak melukai sehelai rambut pun di kepala pemenggal tanpa pengasih, Yang Qi. Jika Anda melakukannya, kami tidak akan membiarkan Anda dan klan Anda pergi. Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, pemenggal tanpa ampun tiba-tiba menjerit, tidak, jangan. Oh, pemenggal kepala yang tidak berbelas kasih meledak, dengan jiwanya, lautan energi, darah saripati, dan tulang-tulangnya hancur menjadi manifestasi seperti permata dari energi sejati yang merupakan arah Ra. Satu-satunya yang tertinggal selain itu adalah kulitnya, yang jatuh ke tanah seperti tumpukan kain. Sungguh Ra yang indah, kata Yang Qi. Itu akan menjadi dekorasi yang bagus untuk God Legion Paradise-ku. Atau mungkin saya akan mengirimkannya ke planet Sage Monarch untuk menjadi planet satelit. Melihat ke bawah pada tumpukan kulit, dia berkata, masyarakat tak terkalahkan tidak didekorasi dengan baik. Setelah guru keluar dari pengasingan, saya pikir saya akan menyarankan untuk menggunakan lebih banyak kulit manusia sebagai permadani untuk lantai. Meskipun nada suaranya agak tenang, semua orang yang bisa mendengarnya merasakan hati mereka berubah sedingin es. Seorang ahli kuat dari aula pemenggalan dan eksekusi telah direduksi menjadi tumpukan kulit. Pikiran itu saja sudah membuat tulang punggung kesemutan.
Kau monster, teriak Earthly Beheader. Kamu baru saja menandatangani surat kematianmu sendiri. Unmerciful Beheader adalah seorang jenius yang spektakuler dan baru saja akan menjadi seorang anak Elysian. Anda baru saja membunuhnya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang pernah membunuh petugas aula pemenggalan dan eksekusi dengan darah dingin. Tiga tetua teladan utama terguncang karena terkejut. Mereka semua tahu bahwa para murid dari Invincible Society itu kejam dan sulit untuk dihadapi, tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Beheader yang tidak berbelas kasih adalah seorang jenius dalam organisasi mereka, salah satu murid terpenting mereka. Sekarang dia adalah tumpukan kulit dan pembunuhnya berbicara tentang mengubahnya menjadi permadani. Itu adalah penghinaan yang paling mengerikan. Tidak perlu bagi ketiga patriark untuk berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tanpa ragu-ragu, mereka menyerang, mengirimkan 3 nimbus dewa surgawi bergemuruh menuju Yang Qi dan pedang 17. Hancurkan semua makhluk hidup, tinju Dharma kosmik, teriak mereka saat aula ruang sidang bergetar di sekitar mereka. Kalian bertiga yang lemah bahkan tidak memiliki seni energi kelas dewa hanya keterampilan abadi namun Anda berani menjadi gila di hadapan saya. Anda benar-benar ingin mati. Surga Legiun Dewa muncul di sekitar Yang Qi, memenuhi area 60 meter persegi, dan serangan itu menghantamnya. Bahkan tidak ada retakan yang muncul sebagai hasilnya. Gerakan gabungan dari tiga tetua teladan utama menghilang sepasti angin musim semi. Yang Qi sudah cukup kuat untuk membunuh demi immortal terhormat yang mengolah seni energi kelas dewa. Dia bahkan bisa selamat dari serangan demi immortal universal. Mempertimbangkan itu, ketiga tetua teladan utama ini jelas bukan tandingannya. Dari apa yang dipahami Yang Qi, di semua kolegium Kaisar Titan, hanya Dugu tak terkalahkan yang mengembangkan seni energi kelas dewa. Niat membunuh melonjak, Yang Qi berkata, kalian orang-orang dari aula pemenggalan dan eksekusi semuanya adalah orang lemah yang tidak tahu perbedaan antara benar dan salah. Saya mencoba memberi Anda sedikit wajah, tetapi Anda tidak mau mundur. Tidak lagi. Aku akan membunuh kalian semua dan mengubah kulit kalian menjadi permadani untuk Invincible Society. RUUMBLE. Menyanyikan Eternal Heavenly Aria, dia melepaskan gerakan mematikan dari tangan satu dewa, reinkarnasi. Ketiga tetua segera terhuyung mundur, energi dan darah mereka dalam kekacauan. Kemudian teriakan terdengar saat Yang Qi memanfaatkan waktu yang dia beli untuk membantai beberapa tetua dan murid terdekat. Tidak, Anda tidak bisa membunuh saya. Ini adalah pemberontakan. Pemberontak AIEEE. Perintah keempat poten demi immortal, seorang siswa kerajaan, telah menjadi tidak lebih dari seonggok kulit yang jatuh ke tanah. Tidak, saya menolak untuk menerima ini. Saya seorang penatua. Saya memiliki umur panjang yang tersisa. Tak seorang pun di aula pemenggalan dan eksekusi akan berani menentangku. Bagaimana saya bisa mati seperti seorang tetua dicincang, jiwanya dihancurkan dari keberadaan. Saya seorang penatua utama. Saya membunuh orang, bukan sebaliknya. Bagaimana mungkin tidak ada orang sepertimu penatua utama mencoba melarikan diri, tetapi Yang Qi terlalu cepat dan menghancurkan jiwa dan lautan kesadarannya hingga mati. Dalam sekejap, sejumlah tetua dan siswa telah menemui ajalnya. Sama sekali tidak mungkin ada di antara mereka yang bisa melawan Yang Qi. Pemandangan itu menyebabkan mata pemenggal surgawi, pemenggal duniawi, dan pemenggal fana berubah sepenuhnya merah, ke titik di mana air mata darah mulai menetes di pipi mereka. Selama puluhan ribu tahun aula pemenggalan dan eksekusi telah ada, tidak ada yang pernah memiliki keberanian yang keterlaluan untuk melakukan hal seperti ini. Bahkan kakak sulung Invincible Society hanya mengutuk mereka, tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Sejauh yang mereka ketahui, Yang Qi jelas merupakan monster yang berhak dihukum siapapun. Dia membunuh begitu banyak orang, kata pemenggal surgawi dalam keterkejutan yang bisu. Dia monster. Cepat, beritahu raja yang lebih tua dan anak-anak Elysian. Bahkan, berkirim pesan kepada para wakil rektor. The Invincible Society benar-benar memberontak. Kirim orang ke benua alam liar untuk melenyapkan klannya. Kemudian dia melompat ke depan untuk mencoba menghentikan pembantaian Yang Qi. Kalian bertiga Kogers tua semuanya akan mati, kata Yang Qi, mengeluarkan tombak dewa infernalnya, yang sudah dikelilingi oleh lingkaran cahaya berkah dari area surgawi abadi. Setelah semua kesengsaraan yang dia lalui baru-baru ini, seni energinya telah mencapai tingkat yang benar-benar penuh teka-teki dan tidak mungkin untuk diprediksi. Saat dia mengacungkan tombaknya, Concluding Elegy of the Nightfall Symphony menyebar, membuat seluruh area seperti dunia bawah itu sendiri. Retakan, yang terlemah dari tiga tetua, Mortal Beheader, energi pertahanan sejatinya benar-benar diabaikan oleh tombak,
dan dunia kecilnya benar-benar hancur dalam sekejap mata. Dunia kecilku, itu seharusnya tak terkalahkan. Saya menciptakannya dengan kekuatan pamungkas dari pemenggalan dan eksekusi. Dia segera mulai jatuh kembali. Yang Qi hanya tersenyum dingin dan berkata, mati. Menggunakan darah satu dewa, dia melepaskan tangan satu dewa langsung ke Mortal Beheader. Bam! Pukulan itu mengenai dada pria itu, menghancurkan bagian terakhir dari energi sejati pertahanannya dan sangat merusak lautan energi dan meridiannya. Kamu tidak akan kemana-mana, kata Yang Qi, meraih bagian atas kepala Mortal Beheader dan memasukkan jari-jarinya ke dalam tengkoraknya sampai mereka menyentuh otaknya. Tidak ada yang bergerak, jika tidak, pemenggal fana Anda sudah mati. Apa dia menangkap penatua Mortal Beheader? Tapi dia adalah Ordo ke-7 demi Immortal yang terhormat. Dia hampir setingkat dengan raja-raja yang lebih tua. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana Yang Qi begitu kuat? Darah mengalir keluar dari lubang yang telah dilubangi Yang Qi di tengkorak Mortal Beheader saat dia memegangnya, membentuk pemandangan yang sangat menakutkan. Mortal Beheader adalah Ordo ke-7 yang dihormati demi Immortal dan dianggap sebagai salah satu ahli top di Titan Emperor Collegium. Dia telah berlatih kultivasi selama puluhan ribu tahun dan dihormati kemanapun dia pergi. Tapi sekarang dia tampak sekuat bayi ayam dan jelas ketakutan. Nyawa Mortal Beheader ada di tangan Yang Qi, oleh karena itu tidak ada yang berani bertindak gegabah. Orang-orang di kerumunan saling bertukar pandang canggung, tetapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tanah dipenuhi dengan kulit banyak murid, dan bahkan beberapa tetua utama. Itu adalah pemandangan yang paling mengerikan dan gila, dan penghinaan yang ekstrim terhadap aula pemenggalan kepala dan eksekusi. Biasanya, aula pemenggalan dan eksekusi memimpin dalam mengeksekusi pelanggar hukum. Tapi sekarang para algojo sedang dieksekusi. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Namun, setelah waktu yang lama berlalu, pemenggal surgawi melangkah maju dan dengan marah berteriak, Yang Qi, pedang 17, masyarakat tak terkalahkan kamu benar-benar pergi dan melakukannya kali ini. Anda tidak dapat kembali dari ini, Anda tahu. Anda sudah mati dan tidak ada orang di luar sana yang bisa menyelamatkan Anda. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak meninggalkan jalan keluar untuk diri sendiri. Meninggalkan jalan keluar pedang 17 menjawab dengan marah. Bagaimana tepatnya kita seharusnya melakukan itu segera setelah Anda muncul di pintu depan kami, Anda mulai berbicara tentang membunuh kami dan memusnahkan klan kami. Dan sekarang Anda sedang berbicara tentang meninggalkan jalan keluar. Jika kita tidak membela diri kita sendiri, kita akan lebih mati daripada orang-orang ini di sini. Anda membuat kami terpojok, jadi kami akan memusnahkan Anda. Kita akan segera melihat siapa yang lebih ganas kami, atau Anda. Anda tahu, Invincible Society tidak akan mengancam orang. Kami telah menyebabkan badai darah turun berkali-kali sepanjang sejarah, dan kami tidak takut pada siapapun. Kami akan membuatmu menderita, bahkan jika kami mati berusaha. Cukup, kakak tetua, kata Yang Qi. Orang-orang bodoh berkepala babi ini ingin mengakhiri hidup kita, tapi tidak apa-apa. Aku sedang ingin membunuh. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukan oleh seorang pembunuh keji, dan saya juga akan menunjukkan kepada mereka apa artinya menjadi tak terkalahkan. Kami akan meningkatkan reputasi masyarakat kita lagi di sini. Kakak sulung memaksa raja-raja mereka yang lebih tua untuk batuk darah, dan tidak mungkin saya akan melakukan sesuatu yang kurang dari itu, luar biasa. Suara sedingin es, pemenggal surgawi berkata, biarkan pemenggal fana pergi, Yang Qi. Insiden ini telah menyebabkan kegemparan di eselon atas. Jika raja yang lebih tua terlibat, bagaimana Anda akan menyelesaikan situasinya? Anda masih memiliki kesempatan untuk menebus kejahatan Anda, tetapi hanya jika Anda membiarkan Mortal Beheader pergi. Entah kamu mati, atau seluruh klanmu mati, kata Earthly Beheader. Mau yang mana pikirkan semuanya dengan jelas. Bahkan dengan kematian menatap wajahmu, kamu masih bersikeras untuk menjadi keras kepala. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Apakah kalian benar-benar berpikir aku takut untuk keluar semua? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melepaskan Anda setelah semua yang terjadi? Biarkan saya memberitahu Anda, begitu saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, saya melakukannya. Apapun yang terjadi, aku akan membersihkan aula pemenggalan kepala dan eksekusi dengan sungai darah dan menghapusnya dari Titan Emperor Collegium untuk selamanya. Ah, benarkah? Sebuah suara memotong, bergema melalui aula pemenggalan dan eksekusi, disertai dengan aura yang sepertinya mengandung rotasi alam semesta. Sesosok muncul, mengenakan pakaian kerajaan dan dikelilingi oleh suasana keagungan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya di aula pemenggalan dan eksekusi segera berteriak kaget.
Pemenggal Raja, Heavenly Beheader berkata, orang-orang dari Invincible Society ini benar-benar memberontak. Mereka telah dibingungkan. Seluruh Invincible Society bingung. Anda para raja yang lebih tua perlu memusnahkan mereka dari keberadaan. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga martabat aula pemenggalan dan eksekusi. Elder King, lihat, dia menawan Mortal Beheader. Kata pemenggal dunia, kami semua ragu untuk menembak tikus karena takut memecahkan vas. Sangat baik, biarkan aku membicarakan sesuatu dengan makhluk jahat ini. Kingly Beheader adalah salah satu pemimpin tertinggi aula pemenggalan dan eksekusi dan jarang tampil di depan umum. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, merenungkan dao surgawi penghancuran. Fakta bahwa dia datang untuk menangani situasi menunjukkan seberapa banyak adegan yang disebabkan oleh Yang Qi. Melihat Yang Qi dengan sinis dari sudut matanya, dia berkata, jadi, Anda makhluk jahat. Apakah saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda akan menghapus aula pemenggalan dan eksekusi dari Titan Emperor Collegium? Tahukah Anda seberapa jauh ke belakang sejarah kita membentang? Apakah Anda tahu berapa banyak siswa yang bekerja untuk kami, atau seberapa kuat kami? Anda benar-benar berpikir bahwa Invincible Society kecil Anda dapat melakukan apa saja terhadap kami? Saya tidak berpikir begitu. Anda tidak akan memusnahkan siapapun. Aula pemenggalan dan eksekusi kami mewakili aturan dan hukum. Tanpa aturan, Anda tidak dapat memiliki masyarakat yang berfungsi, dan tanpa hukum, Anda tidak dapat memiliki sekte yang kuat. Mempertimbangkan hal-hal yang baru saja keluar dari mulutmu, Tuanmu Dugu yang tak terkalahkan harus menerima tanggung jawab atas situasi ini. Masih keras kepala, Yang Qi. Kata pemenggal surgawi, biarkan Mortal Beheader pergi. Tidak mungkin kamu akan menentang raja yang lebih tua, tidak dengan nyawamu dan nyawa keluargamu yang dipertaruhkan. Anda pikir Anda siapa? Kata Yang Qi. Dan siapa raja-raja yang lebih tua beraninya kalian mencoba memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Pemenggal surgawi sangat terkejut dengan tanggapan Yang Qi sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Bahkan Kingly Beheader tampak tercengang, dan wajahnya mulai berubah merah. Faktanya, jika dia tidak khawatir melukai atau membunuh Mortal Beheader secara tidak sengaja, dia pasti sudah menyerang Yang Qi. Biarkan Mortal Beheader pergi, katanya, maju selangkah. Oke, kata Yang Qi, dan Kingly Beheader berhenti di jalurnya. Saya mengerti apa yang terjadi di sini, Penatua Raja. Anda khawatir jika Anda menembak tikus, Anda mungkin merusak vasnya. Itu sebabnya Anda menahan diri. Baiklah, mengingat betapa khawatirnya kamu tentang itu, mengapa kita tidak langsung saja ke bagian di mana kita bertarung? Oh, Anda akan membiarkan Mortal Beheader pergi jadi, ternyata Anda adalah takut melanggar hukum setelah semua. Nah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Invincible Society sebenarnya tak terkalahkan? Dengar, setiap orang harus mengikuti aturan, begitulah cara kerjanya. Aku tahu kamu kuat, jadi setelah kamu melepaskan Mortal Beheader, aku hanya akan memukulmu 3 kali. Jika Anda selamat, saya akan mengampuni klan Anda dan hanya mengeksekusi Anda. Bagaimana menurutmu? Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar bodoh, kau tahu itu. Anda pikir saya sedang berbicara tentang membiarkan Mortal Beheader pergi? Salah. Maksud saya akan membunuhnya sehingga kami bisa mulai berkelahi. Bahkan kamu tidak cukup kuat untuk menghentikanku. Ketika saya mengatakan saya akan membuat hujan darah di sini di aula pemenggalan dan eksekusi, saya benar-benar serius. Betapapun banyak orang yang Anda miliki, itulah berapa banyak yang akan saya bunuh. Memahami dan kita akan mulai dengan Mortal Beheader. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim ledakan kekuatan ke Mortal Beheader. Aku menolak untuk menerima ini. Aku tidak bisa mati di sini. Aku adalah demi immortal yang terhormat. Aku seharusnya menjadi raja yang lebih tua. Aku AIEE. BOOM. Kepala pria itu meledak dan jiwanya musnah, hanya menyisakan gema jeritan sekaratnya. Tangan Mahadewa yang Maha Esa benar-benar menghancurkannya, bahkan tanda merek di mana dia telah menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir, memastikan bahwa dia tidak akan pernah dilahirkan kembali. Persis seperti itu, seorang tetua teladan utama yang perkasa terbunuh. Sekali lagi, sesuatu telah terjadi di aula pemenggalan dan eksekusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa wajah Kingly Beheader menjadi putih seperti kain dan tangannya mulai gemetar. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidup, dan telah bertemu banyak individu yang kejam, tetapi dia belum pernah melihat orang yang brutal seperti Yang Qi. Yang Qi adalah tipe individu tanpa ampun yang menentang semua hukum dan prinsip, bahkan hukum surga. Bahkan Dugu yang tak terkalahkan pun tidak bisa dibandingkan dengan dia, muridnya sendiri.
Kembali ketika Dugu yang tak terkalahkan adalah seorang sage hebat, dia tidak bisa membunuh demi Immortals yang terhormat. Kedua tingkat itu sangat jauh satu sama lain sehingga yang pertama seperti pengemis sedangkan yang terakhir seperti seorang kaisar. Dia membunuh Mortal Beheader, dia benar-benar membunuhnya. Kingly Beheader tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dia, seorang raja yang lebih tua, ternyata sama sekali tidak mampu menyelamatkan salah satu bawahannya sendiri. Bahkan membunuh Yang Qi tidak akan mengembalikan wajah aula pemenggalan dan eksekusi yang baru saja hilang dalam episode berlumuran darah ini. Iya, aku membunuhnya, kata Yang Qi, terlihat sangat tenang. Baiklah, Penatua Raja, ayo berjuang. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Ingat, ini bukan main-main. Ini pertarungan hidup atau mati. Aku akan membunuhmu, lalu aku akan memusnahkan seluruh aula pemenggalan dan eksekusi. Siapapun yang berbicara tentang memusnahkan teman dan keluarga saya akan menemukan hal yang sama terjadi pada mereka. Satu-satunya cara untuk memastikan kolegium ini tetap seimbang adalah dengan menyelesaikan permusuhan antara Invincible Society dan Hall of Beheadings and Executions, di sini, sekarang juga. Cara santai Yang Qi berbicara membuat para ahli di sekitarnya benar-benar terkejut. Yang Qi berada di lokasi yang kebanyakan orang anggap berbahaya seperti kolam naga atau sarang harimau, namun dia adalah gambaran kepercayaan diri yang tenang. Anda, Kingly Beheader berteriak, sangat marah. Baiklah, kamu sage hebat yang sangat sedikit. Anda semut. Anda ingin melawan saya, seorang raja tuaku beritahu ini satu-satunya cara kau keluar dari aula pemenggalan dan eksekusi hari ini adalah melewati mayatku. Aku akan membunuhmu, Invincible Society, dan semua orang yang terhubung denganmu. Kecuali ibumu dari Gunung Gantung. Aku akan memastikan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Orang yang bersalah tidak akan pernah bisa lepas dari keadilan dari surga. Dunia hukum sihir. Garis-garis cahaya melesat membentuk jaring besar di atas mereka, memenuhi aula ruang sidang dan menyebabkan kekuatan ruang waktu bergemuruh di area itu. Pada titik ini, senyum tipis muncul di wajah Yang Qi. Langit dan bumi tidak dapat dipisahkan. Mahanata tidak terbatas. Matahari dan bulan berputar tanpa henti. Dengan ini saya meminta kekuatan dari satu dewa untuk melakukan teleportasi spasial. Saatnya belajar sedikit tentang cara kerja alam semesta. Teleportasi void, kekuatan pemisah dunia. Rumble. Tiba-tiba, cahaya keemasan keluar dari dahinya dan memenuhi aula ruang sidang, yang mulai terkelupas dari tempatnya saat ini dalam ruang dan waktu. Tanpa diduga, Yang Qi membawa seluruh tempat bersamanya ke neraka Mahanata. Kekuatan besar memenuhi aula ruang sidang, memotongnya dari ruang yang ditempatinya. Dalam sekejap mata, tempat itu muncul sebagai aspek unik dari ruang dan waktu, dan kemudian dibawa pergi oleh Yang Qi. Begitu dia membawanya ke neraka Mahanata, semua orang di dalam aula akan mati. Neraka Mahanata adalah tempat asal Yang Qi, dan bahkan Kingly Beheader pun tidak bisa bertahan di sana. Selanjutnya, Yang Qi bisa masuk ke tingkat demi immortal di sana kapanpun dia mau. Pada levelnya saat ini, dia hanya bisa melawan raja yang lebih tua dengan hasil imbang, tetapi sebagai demi immortal dia pasti bisa membunuh satu. Ini adalah rencana Yang Qi selama ini. Dia tahu bahwa jika situasinya terus berkembang, eselon kepemimpinan tertinggi di aula pemenggalan dan eksekusi akan terlibat, dan bahkan mungkin para ahli top dari Titan Emperor Collegium pada umumnya. Dan jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menahan diri. Bagaimanapun, Collegium adalah tempat besar yang bahkan mengerdilkan aula pemenggalan dan eksekusi. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak siswa yang ditangkap oleh aula pemenggalan dan eksekusi setiap hari. Oleh karena itu, percobaan, Yang Qi bukanlah sesuatu yang istimewa. Jumlah percobaan yang diadakan setiap hari bahkan tidak mungkin dihitung. Namun, gelombang kejut energi vital yang akan keluar dari Yang Qi melawan Kingly Beheader tidak akan luput dari perhatian. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi keluar dan melakukan hal paling kejam yang bisa dibayangkan siapapun. Dia akan memastikan bahwa tidak ada yang berani meremehkan masyarakat tak terkalahkan atau dirinya sendiri. Dengan mendaki gunung mayat dan berenang melalui lautan darah, dia akan membuktikan dirinya sebagai seseorang yang tidak pernah bisa dianggap enteng oleh siapapun. Dia memanggil surga Legiun Dewa, Arya Surgawi Abadi, Tangan Dewa Satu, Ular Tua Kekacauan Primal, dan Cacing Baptis Purba. Dengan semua kekuatan yang dimilikinya, dia meraih aula pemenggalan dan eksekusi dan menghilang. Ada puluhan ribu aula ruang sidang seperti ini di aula pemasyarakatan. Untuk salah satu dari mereka tiba-tiba menghilang pasti akan diperhatikan, tetapi dalam skema besar hal itu tidak akan benar-benar menyebabkan kegemparan besar pada awalnya. Faktanya,
Beberapa siswa dan tetua di luar yang merasakan fluktuasi berasumsi bahwa Yang Qi dibunuh oleh Kingly Beheader. Aula ruang sidang muncul tepat di luar ruang abu-abu emas gelap neraka Mahanata. Kali ini, perjalanan melalui ruang abu-abu jauh lebih mudah. Sebenarnya, itu benar-benar berpisah untuk Yang Qi, memungkinkannya masuk tanpa halangan apapun. Seketika, energi iblis masuk dan hampir menghancurkan aula ruang sidang. Pilar runtuh dan formasi mantra hancur. Energi Empyrean, energi abadi, dan yang lainnya dihancurkan oleh kekuatan pengusiran yang tiba-tiba menghantam semua orang dan segalanya. Iblis-iblis tidak akan ditolak oleh neraka Mahanata, tetapi para pembudidaya manusia akan menolaknya. Dan semakin kuat mereka, semakin kuat kekuatan pengusiran akan menghantam mereka. Adapun orang bijak dan legendaris agung, mereka cukup lemah sehingga esensi neraka hanya akan mencoba menjelekkan mereka. Tapi demi Immortals tidak bisa begitu saja dijelekkan, dan dengan demikian akan ditolak dengan keras. Lebih buruk lagi, semua orang menyajikan seni energi kultivasi yang sesuai dengan dao keabadian, dan mereka semua berada di level demi Immortal. Karena itu, inti dari neraka Mahanata segera mengambil tindakan terhadap mereka. Dalam sekejap mata, kekuatan basis kultivasi mereka turun sepertiga, membuat mereka bahkan lebih lemah dibandingkan dengan Yang Qi, yang seperti ikan di air di tempat ini. Di mana kita energi iblis ini sangat kuat. Ini menggerogoti energi Empyrean defensif saya. Jika ini terus berlanjut, kita akan menjadi iblis. Neraka. Kita di neraka. Apa bagaimana kita bisa berada di neraka? Energi iblis ini sangat kuat. Itu pasti pesawat neraka tingkat tinggi. Hati-hati, semuanya. Yang Qi dan pedang 17 telah berubah menjadi monster. Kingly Beheader segera mengeluarkan benda ajaib yang menyebar untuk membentuk penutup pelindung yang diisi dengan energi abadi. Itu adalah item abadi yang disebut Pure Space Immortal Rampart, yang dengan susah payah ditempa oleh Kingly Beheader dengan tangannya sendiri. Itu dirancang untuk mengubah suatu area menjadi tanah abadi dan sangat bermanfaat ketika digunakan dalam budidaya. Itu benar, semuanya, kata Yang Qi. Kita berada di neraka Mahanata sekarang, di sanalah aku menyembunyikan keilahianku yang baru lahir. Anda tahu, Kingly Beheader, jika kita melawan balik di Titan Emperor Collegium, saya khawatir Anda akhirnya akan memanggil beberapa raja tua lainnya untuk mengeroyok saya. Saya membawa kami ke neraka Mahanata agar kami bisa bertarung dengan adil. Yang Qi melihat sekeliling ke beberapa ratus ahli aula pemenggalan dan eksekusi, dan untuk beberapa alasan, dia tampak seperti tukang daging yang sedang mengamati sekelompok babi yang dikurung. Kingly Beheader tidak terkecuali. Neraka Mahanata. Kata Raja Pemenggal, ini adalah dongeng neraka Mahanata. Tidak heran energi iblis begitu kuat. Dia, pemenggal surgawi, dan pemenggal duniawi semuanya tampak terkejut. Namun, setelah melihat sekeliling, dia fokus pada Yang Qi dan berkata, jadi, makhluk jahat, ternyata kamu benar-benar monster, seperti yang aku katakan. Sepertinya aku benar-benar akan membersihkan dunia dari iblis dan iblis hari ini, dan Titan Emperor Collegium akan dibebaskan dari ancaman tersembunyi yang berbahaya. Kingly Beheader melangkah maju, membawa tanah energi abadinya yang diberkati. Meskipun benteng abadi ruang murninya sangat mengesankan, mata Yang Qi dapat melihat bahwa inti dari neraka Mahanata sedang menggerogoti kekuatan pria itu. Bahkan yang lebih relevan adalah fakta bahwa seluruh kelompok dari aula pemenggalan dan eksekusi tidak punya cara untuk kembali ke rumah. Jelas, Kingly Beheader tidak ingin membunuh Yang Qi, melainkan menangkapnya dan menggunakannya untuk membebaskan diri. Akhirmu telah tiba, pemenggal raja, kata Yang Qi. Saya akan membangun legenda hari ini. Saya, seorang sage agung belaka, akan membantai raja yang lebih tua dari kolegium. Aku akan mengambil kepalamu kembali dan meletakkannya di paku di atas pintu masuk Invincible Society. Aura pembunuhannya melonjak, Yang Qi melompat ke depan dan mulai bertarung. RUUMBLE. Dia mulai dengan tangan Mahadewa yang esa, menggunakan semua kuda-kuda yang dia tahu. Penciptaan, penghancuran, alam, abadi, ion, reinkarnasi. Pada saat yang sama, dia menarik lingkaran berkah dari area surgawi abadi dan mengutuk pemenggalan raja dengan lingkaran cahaya kutukan. Dia menghembuskan beberapa energi sejati dan proyeksi dari God Mammoth muncul di atas kepalanya, tombak dewa infernal di tangannya saat menerjang ke depan untuk menyerang Kingly Beheader. Membunuh pemenggal raja, pemenggal surgawi, dan pemenggal duniawi adalah tindakan yang berbahaya. Jika dia benar-benar menempatkan kepala mereka di paku di Invincible Society, kemungkinan besar akan berdampak besar di Titan Emperor Collegium. Mungkin para wakil rektor dan anak-anak Elysian akan datang untuk menimbulkan masalah baginya. Tapi dia tidak peduli.
Fakta bahwa dia bersedia membunuh raja yang lebih tua akan menimbulkan ketakutan di hati semua orang, dan akan memastikan bahwa semua orang berpikir dua kali sebelum berurusan dengannya. Saat pertempuran mematikan dimulai di neraka Mahanata, menghilangnya aula ruang sidang di aula pemenggalan dan eksekusi akhirnya diketahui. Ketika orang-orang pergi untuk memeriksa situasi, mereka melihat masa energi kekacauan utama yang tersisa dari aula dan terperangah. Segera, 3 raja tua muncul untuk menyelidiki. Ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang hampir sama dengan Kingly Beheader. Mereka adalah Imperial Beheader, Sovereign Beheader, dan Godly Beheader. Apa yang terjadi di sini? Salah satu dari mereka bertanya. Salah satu siswa menjatuhkan diri di depan mereka dan bersujud. Pemenggal yang tidak berbelas kasihan pergi untuk menangkap Yang Qi dan Pedang 17 dan membawa mereka untuk diinterogasi terkait pembunuhan seorang siswa bangsawan dari masyarakat hegemon. Namun, kedua pemberontak itu menolak untuk bekerja sama. Mereka mulai berkelahi dan salah satu raja yang lebih tua datang pemenggal raja. Tapi kemudian Yang Qi mulai berkelahi dia. Fluktuasi energi mengejutkan, tetapi kemudian seluruh ruang sidang menghilang begitu saja, hampir seperti diteleportasi oleh kekuatan luar biasa. Kami tidak berani mengambil alih situasi, itulah sebabnya kami memberi tahu Anda. Apa kata pemenggal kekaisaran? Beralih ke teman-temannya, dia berkata, saya tidak bisa mengerti ocehan yang tidak jelas seperti ini. Mengapa kita tidak menggunakan teknik reverse light stream untuk melihat apa yang terjadi? Saya menolak untuk percaya bahwa beberapa siswa lemah dari Invincible Society benar-benar menyebabkan keributan seperti itu di aula pemenggalan dan eksekusi. Tentu, orang-orang dari Invincible Society terlalu arogan. Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi dan melaporkannya kepada atasan kita. Akhirnya kita bisa memberikan Dugu yang tak terkalahkan hukuman yang pantas dia terima eksekusi. Tanpa membuang waktu, 3 raja yang lebih tua mulai bekerja, mengirimkan aliran cahaya reflektif keluar. Segera, proyeksi bayangan dibuat yang menunjukkan semua yang telah dimainkan sebelumnya. Yah, kurasa aku akan membunuh kalian semua. Setelah guru keluar dari pengasingan, saya pikir saya akan menyarankan menggunakan lebih banyak kulit manusia sebagai karpet untuk lantai. Kalian bertiga pembuat kode tua akan mati. Baiklah, Penatua Raja, ayo berjuang. Mereka mendengar semua hal arogan, mendominasi, dan tak kenal takut yang dikatakan Yang Qi. Dia membunuh pemenggal yang tidak berbelas kasih. Imperial Beheader berkata, tampak sangat heran. Dan semua penatua itu dan bahkan pemenggal mortal dan dia berkelahi dengan Kingly Beheader apa empedu. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bagaimana bisa seorang Great Sage yang lemah begitu mendominasi? Jangan bilang dia dirasuki oleh makhluk abadi atau semacamnya. Mungkin iblis-iblis mengambilnya. Itu pasti. Mengelola untuk tetap tenang, Sovereign Beheader berkata, teruslah menonton. Mari kita lihat kemana mereka pergi. Segera, teknik magis mereka mengungkapkan ruang abu-abu emas gelap jauh di dalam kehampaan. Pada saat itu, gambar itu memudar. Neraka. Dia membawa mereka ke neraka. Tapi yang mana neraka, yang mana itu, dan kenapa auranya begitu luar biasa? Itu adalah neraka Mahanata, salah satu neraka yang paling agung. Kami tidak bisa masuk ke sana meskipun kami mencobanya. Dibutuhkan makhluk abadi untuk melakukan itu. Bagaimana Yang Qi bisa masuk? Ini besar. Bunyikan alarm. Panggil para wakil rektor. Dia berkolaborasi dengan neraka. Ini adalah tantangan dari surga. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?